Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat. Salam bela negara. Perkenalkan, saya Andi Fazri Zulfikar, peserta pelatihan dasar CPNS BNN RI. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang praktek berakhlak pada sebuah instansi. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal atau mengetahui apa sih berakhlak itu? Jadi, sejak resmi diluncurkannya Core Values atau nilai dasar ASN berakhlak, berakhlak itu ada 7. Satu, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 27 Juli 2021. Employer branding ASN bangga melalui bahasa. Setiap ASN harus memegang teguh dan sikap menerapkan core value tersebut dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pertama, peluncuran tersebut menandai pentingnya kesatuan langkah dalam memberikan pelayanan publik. Jika selama ini banyak ditemukannya perbedaan dalam konsep dan tata kerja layanan publik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, maka peluncuran ini bisa menjadi starting point yang sangat penting dalam menjadikan layanan publik berkualitas sebagai target bersama. Dalam pandangan demikian, sasaran utama semangat nilai dasar dan branding ini adalah bagaimana memberikan dan mewujudkan layanan prima bagi masyarakat dengan topangan kapasitas yang mumpuni pada diri ASN. Kedua, launching portfolio dan employer branding menjadi kesempatan bersama untuk bekerja secara profesional dan substantif dengan tantangan keserba-kinian yang mewujud pada beragam diskusi pada semua lini sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pilihan tegasnya hanya terletak pada upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan optimal. Nah, praktek berakhlak pada sebuah instansi yang saya ambil adalah pada BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nilai 1, berorientasi pelayanan. Kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini harus diwujudkan melalui upah nyata. Salah satu prinsip dari orientasi pelayanan yang dilakukan BPOM adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini dapat kita lihat BPOM mempunyai perwakilannya di Jakarta. Pada setiap kantor pelayanan terpadu, satu pintu atau sering kita sebut PTSP. Upaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan pelindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Jadi ketika masyarakat ingin membuat proses perizinan usaha produksi atau distribusi dan pendaftaran produk, usaha yang kewenangan penerbitan dan penyebutannya izinnya berada di Badan PSP. Jadi lebih mudah kan? Nah, lanjut ke 2, akuntabel. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun laporan kinerja sebagaimana yang diamatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan kinerja tahun 2020 merupakan bentuk komitmen Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan asesmen BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang pencapaiannya telah melampaui target yang ditetapkan. Namun, terdapat juga indikator kinerja utama yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM. Yang ketiga, kompeten. Dalam meningkatkan kompetensi di semua jajaran dan seluruh pegawai BPOM, banyak hal yang telah dilakukan guna memenuhi tantangan masa depan dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul sebagai investasi dalam menggerakkan organisasi yang berkinerja tinggi. Beberapa strategi telah dilakukan pengembangan oleh BPOM, yaitu bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan, sertifikat kompetensi, on-the-job training, dan lain-lain. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan penyegaran dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensi para pegawainya. Yang keempat, harmonis. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang harmonis, BPOM sering melakukan audiensi dengan banyak pihak. Contohnya Balai Besar POM di Yogyakarta, melaksanakan audiensi dengan Pemda Jakarta sekaligus sebagai ajang silaturahim. Balai Besar POM di Bandung melakukan kegiatan desa dengan program Desa Pangan Aman. Ini dapat menjadikan semua pihak yang terlibat dalamnya menjadi harmonis dan bersinergi
serta tujuan masing-masing pihak dapat mudah tercapai. Yang kelima, dalam acara peringatan HUT Badan POM dilakukan penyerahan sertifikat kepada kader desa pangan aman yang paling aktif melaksanakan kegiatan yang terresponsif dalam kegiatan mandiri desa pangan serta penyerahan nomor registrasi kepada pelaku usaha pangan. Serangkaian aktivitas di tengah rutinitas, tugas dan fungsi dipersembahkan sebagai manifestasi perwujudan rasa cinta dan kepedulian sebagai ASN BPOM dikendari untuk selalu memberikan andil dan berperan sekecil apapun buat melindungi masyarakat. Nirja menunjukkan jati dirimu. Berkiprah dalam ruang dan dimensi yang besar bukanlah sesuatu yang hal mudah, namun bukan sesuatu yang dapat dilakukan. Berpacu terus dalam pergerakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 memberi nuansa dan jejak langkah dari sebuah institusi yang dalam usia menanjak remaja mampu menunjukkan eksistensinya. Badan POM RI hadir di tengah masyarakat, berperan dan ambil bagian untuk dapat memberi kemanfaatan dan melindungi masyarakat berbakti untuk negeri. Selanjutnya ada aktif penguatan kelembagaan Badan POM terus dilakukan beriringan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana atau SARPAS secara berkelanjutan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM yang optimal, peningkatan fasilitas tersebut dilakukan secara komprehensif dengan pembangunan gedung baru, pemasangan ikon baru berupa skulptur, dan desain seni instalasi yang melakukan kesatuan sains, beauty, dan strength, revitalisasi gedung, penataan landscape, serta penamaan gedung dengan identitas baru yang menggambarkan kecermelangan dan kearifan Nusantara. Kepala Badan BPOM menjelaskan bahwa ikon baru berupa skulptur menyiarkan simbol kesehatan dunia, keanekaragaman hayati, tanaman obat Indonesia, dan tanaman pangan, serta ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Ikon skulptur tersebut juga mengekspresikan Badan POM sebagai lembaga yang mengawal jaminan aspek keamanan serta mutu obat dan makanan bagi masyarakat Indonesia. Ikon dan penataan kawasan Badan BPOM bukan hanya menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan Badan POM secara fisik, tapi juga membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Baik ikon maupun penataan kawasan tersebut menceritakan Badan POM yang terbuka, fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Citra ini diharapkan dapat mendorong sinergisme yang lebih baik antara jajaran POM, pelaku usaha, masyarakat, dan stakeholder untuk bersama-sama memajukan negeri. Dan terakhir, kolaboratif. Badan POM sudah melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan instansi kementerian, swasta, dan masyarakat. Baru-baru ini, Balai POM di Ambon hadir di tengah-tengah masyarakat Ambon, terutama pemuda gereja Penil Batu Gajah, Kota Ambon, untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait produk obat, kosmetik, dan makanan yang aman. Kegiatan tersebut adalah bentuk kerjasama dalam memberdayakan masyarakat, dalam hal ini pemuda gereja. Mereka pun sangat mengapresiasi keberadaan Balai POM di Ambon dalam kegiatan dan berharap semua materi keamanan produk yang disampaikan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi dapat dibagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kegiatan lain yang dilakukan BPOM yaitu Cafe Om. Kegiatan Cafe Om merupakan salah bentuk kerjasama dengan UNISA, Universitas Al-Khairat Palu. Sebagai tahap awal, akan dilakukan BIMTEK kepada 50 mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata yang waktu pelaksanaan di tangan pada bulan Agustus 2022. Mahasiswa yang telah di BIMTEK akan menjadi agen edukasi obat dan makanan kepada 1.000 orang masyarakat dari berbagai komunitas sebagai target. Ketua LPPM UNISA menyambut baik dan mendukung penuh program Cafe Om dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini serta siap menjadi perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan komunikasi informasi dan edukasi obat dan makanan di daerah terjauh di wilayah provinsi Sulawesi Tengah melalui mahasiswa KKN. Nah, selesai semua, kita sudah melihat apa saja sih yang nilai berakhlak di sebuah instansi BPOM. Dari ketujuh nilai berakhlak, salah satu yang dapat kita ambil dan dapat diterapkan pada instansi BNN adalah kolaboratif. Di mana kolaboratif tersebut, kalau kita review lebih jauh, BNN dapat menjangkau lingkup yang lebih kecil lagi di masyarakat dalam melakukan kegiatan P4GN atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Misalnya saja, membentuk relawan atau kerjasama dengan pemuda Karang Taruna agar dalam menjalankan atau merealisasikan visi dan misi instansi lebih terakselerasi pencapaiannya. Demikian yang saya bisa saya sampaikan.
Semoga nilai-nilai core value ASN ini dapat kita implementasikan di kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.